Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, karena rahmat Allah semata hari ini kita sekalian ditakdirkan oleh Allah dapat menunaikan ibadah puasa di tahun 1444 Hijriah ini, dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-6. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga kita sekalian tetap istiqomah sampai akhir hayat kita dan kelak bisa husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, tema yang ingin kami sampaikan dalam kajian siang ini adalah keutamaan doa, lebih khusus di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya, kita sudah sama-sama tahu betapa pentingnya senjata bagi seseorang. Jadi Rasulullah mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Kemudian wa imaduddin, dan doa itu adalah tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, doa itu bisa menerangi langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ini menggambarkan betapa doa itu memiliki makna yang sangat penting bagi setiap orang yang beriman dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dalam rangka untuk mendapatkan apa yang didambakan dalam hidupnya, baik itu yang menyangkut urusan keduniaan ataupun juga yang menyangkut urusan keakhiratan. Maka posisi doa sungguh ini sangat penting sekali. Lebih khusus di dalam bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan salatun haqqun 'alallah. Ada 3 hal yang tidak akan ditolak oleh Allah, artinya sudah menjadi haknya Allah untuk mengabulkannya. Yang pertama, salatun haqqun 'alallah alla yarudda lahum da'wah. Ada 3 hal penting yang menjadi haknya Allah untuk tidak menolak doa. Ya, yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, orang yang sedang berpuasa itu memiliki keistimewaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka itu berdoa, insya Allah kalau doanya itu sungguh-sungguh, ya, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah, tidak akan ditolak oleh Allah. Karena itu orang sering mengatakan, kalau Anda melihat si fulan itu jangan melihat, jangan menyepelekan, karena orang itu ahli puasa.
Orang yang ahli puasa itu biasanya doanya gampang dikabulkan oleh Allah. Nah, salah satu di antaranya seperti yang diungkapkan dalam hadis tadi itu, as-shaimu hatta yuftira. Lalu wal madlum hatta yantasira. Orang yang dizalimi, baik itu dizalimi fisiknya atau dizalimi hatinya. Orang yang difitnah, orang yang dianiaya secara fisik atau difitnah, itu berarti mendolimi hatinya, mendolimi pikirannya, mendolimi kepribadiannya. Orang-orang yang semacam itu kalau berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Karena itu juga harus hati-hati kepada mereka-mereka orang-orang yang terdolimi, ya. Kemudian wal musafiru hatta yarji'a. Yang ketiga adalah orang yang musafir, orang yang dalam bepergian. Mereka itu adalah orang-orang yang doanya gampang dikabulkan oleh Allah. Tetapi sayang, kebanyakan orang ketika dalam bepergian tidak menangkap makna itu, tapi justru menghabiskan waktunya hanya untuk leha-leha. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mengatakan, wong lagi lungo-lungo kok sholat, lagi lungo-lungo kok prihatin dan seterusnya. Na'udzubillah. Kemudian salatu da'watin mustajabatin, ya. Ada lagi hadis yang lain, ada 3 orang yang doanya mesti diijabahi oleh Allah. Yang pertama da'watus shaim, doanya orang yang lagi berpuasa, ya. Kemudian wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang dalam bepergian. Dalam hadis yang lain termasuk yang disebutkan oleh Nabi adalah da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anak. Karena itu sebagai orang yang beriman jangan sembarangan kalau ngomong kepada anak. Sebab omongan orang tua kepada anak itu adalah doa. Ketika orang tua keperucut omong, misalnya titenono ya gue, nek kadek koyo ngono gak ngira uripmu kepenak, ini bahaya. Naudzubillah. Doanya orang tua itu gampang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian rahmatullah, salah satu hal penting yang langsung mendatangkan balak di dunia adalah anak yang durhaka kepada orang tua, ya. Anak yang durhaka kepada orang tua itu balasannya kontan di dunia, di samping nanti di akhirat. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, semua dosa-dosa itu nanti balasannya di akhirat, tapi khusus durhaka kepada orang tua, balasannya langsung diberikan di dunia. Karenanya sering saya sampaikan kepada anak-anak, kepada mahasiswa, rumusnya melarat itu sederhana, ya. Rumusnya melarat itu sederhana. Rumusnya kepingin hidup sengsara di dunia sederhana. Silakan durhaka kepada orang tua, pasti Anda akan melarat. Bab Nabi mengatakan ithnani yu'ajjiluhuma fid dunya. Ada 2 perkara yang balasannya langsung diberikan di dunia. Kata Rasulullah, yang pertama al-baghyu, kezaliman. Topnya kezaliman adalah syirik. Di dunia ini segala macam bentuk keusrekan, termasuk datangnya musibah, itu faktor utamanya adalah syirik. Ya, ruwetnya 300 triliun itu ya di situ. Ya di situ, karena tauhidnya, keimanannya tidak terkontrol sehingga bablas. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, wa uququl waliden, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, silakan panjenengan melakukan penelitian, ya, ketika melihat ada anak yang durhaka kepada orang tua, bisa dipastikan nanti hidupnya mesti sengsara, hidupnya mesti melarat. Sebaliknya anak yang bakti kepada orang tua, insya Allah hidupnya barokah. Ya, para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 186
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa kalau mereka berdoa kepadaku. Tapi dengan catatan falyastajibuli wal yu'minu bi, mereka harus mengikuti perintahku, menjauhi laranganku, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Ayat ini sebab turunnya kepada Nabi terkait dengan pertanyaan seseorang. Ada orang yang bertanya kepada Nabi. Begitu Imam Ibnu Katsir menerangkan, pertanyaannya begini, ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat? Kalau Allah itu jauh, saya akan berdoa kepada Allah dengan suara yang lantang, yang keras. Tapi kalau Allah itu dekat, maka saya akan berdoa kepada Allah cukup dengan suara yang lirih-lirih saja, tidak usah keras-keras. Maka kemudian untuk menjawab pertanyaan itu Allah turunkan ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, jawablah sesungguhnya aku adalah dekat. Maka dengan turunnya ayat ini praktis pertanyaan tadi sudah terjawab. Karena Allah itu dekat, maka berdoa kepada Allah itu juga tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu dengan suara-suara keras, sebab Allah itu maha mendengar. Di dalam hadis muttafaqun alaih dikisahkan pernah ada orang yang naik ke bukit lalu menyuruh Allah dengan suara yang lantang sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi mendengar, lalu dipanggil oleh Nabi, ayyuhan nas ta'al, wahai manusia kemarilah anda. Lalu datanglah dia menghadap kepada Nabi. Begitu sudah berada di hadapan Nabi, oleh Nabi dipesan, irba'u ala anfusikum, rendahkan suaramu, ojo bangker-bangker, jangan keras-keras. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, karena sesungguhnya kamu itu tidak menyeru zat yang tuli lagi jauh. Ya, kamu tidak menyeru zat, kamu tidak memanggil zat yang tuli apalagi jauh, tidak. Walakin tad'una sami'an qariba, tetapi kamu itu menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Karena itu maka berdoa kepada Allah itu tidak perlu dengan suara yang lantang. Walau dengan berbisik Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Itulah sebabnya maka ayat yang turun kepada Nabi tadi sekaligus juga memberikan petunjuk bahwa berdoa kepada Allah itu tidak perlu dengan suara lantang, tidak perlu dengan suara yang harus dengan suara keras. Begitu pula halnya dengan zikir, baik zikir ataupun doa posisinya juga sama. Di dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah menyatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka fi nafsika, Muhammad, berzikirlah kamu menyebut nama Tuhanmu di dalam hatimu, ya, fi nafsika tadarruan, dengan cara DP merendahkan diri, santun, wa khifatan, dan dengan rasa takut kalau doanya tidak diterima, takut kalau doanya tertolak. Wa dunal jahri minal qawli, dan dengan tidak mengeraskan suara, bil huduwi wal asal, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang, wala takum minal ghafilin,
dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Ya, lalai dengan lali itu beda. Kalau lali itu betul-betul lupa, tapi kalau lalai gak ngereken itu lalai. Itu Mas ya. Ya. Jadi Allah pesan secara khusus kepada Nabi, wala takum minal ghafilin. Muhammad, jangan kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai. Artinya yang tidak mengabaikan peringatan Allah. Jadi ketika orang itu tidak peduli dengan peringatan Allah, kemudian dia tetap menerjangnya, maka itu termasuk kategori orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para jamaah sekalian, di dalam surat Al-Mu'min ayat nomor 60, Allah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, ud'uni, mintalah kamu kepadaku, jangan kepada yang lain. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doamu. Kemudian Allah mengingatkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur. Ya, takabur itu bukan karena mereka misalnya punya mobil, saya ini punya orang yang satu-satunya orang yang punya mobil di kampung ini misalnya, bukan itu. Kalau memang kenyataannya seperti itu, tidak takabur itu. Ya, saya adalah orang yang paling besar misalnya karena memang fisiknya besar, bukan takabur. Ya. Tetapi yang dikatakan takabur, kalau misalnya kita kembali kepada hadis Nabi, al-kibriya'u batarul haq. Yang namanya takabur itu adalah orang yang menolak kebenaran. Petunjuk Allah cetha, jelas, gamblang, tapi yang bersangkutan tidak berkenan. Itu takabur itu. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu dikasih petunjuk Allah, keterangan dari ayat Allah dan keterangan dari hadis Nabi, tapi yang bersangkutan tidak berkenan, itu termasuk kategori takabur. Na'udzubillah min dzalik. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dalam hal beribadah kepadaku. Allah perintahkan berdoa kepada Allah, tapi yang bersangkutan tidak mau, merasa dirinya sudah punya kemampuan untuk mengatasi segala problem kehidupan yang dijalani. Itu takabur. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nanti akan kami giring masuk dalam neraka dalam keadaan hina-hina. Na'udzubillah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa yang namanya manusia ini adalah makhluk yang lemah, siapapun orangnya, apapun posisinya. Orang kelihatannya segar bugar, sehat walafiat, walhasil salah satu anggota syarafnya dicabut oleh Allah sedikit saja sudah tidak berdaya. Saya pernah punya tetangga, orangnya fisiknya besar, badannya lebih dari 100 kilo, koyok-koyok kayak soloro, begitu sakit, Masya Allah, noleh saja nggak bisa, apalagi bergerak fisiknya. Ya, jadi noleh saja, kepalanya begini aja nggak bisa. Begitu saya datang, dia menangis. Jadi itu pertanda betapa kita ini adalah makhluk yang lemah. Karenanya tidak pantas kemudian kita menyombongkan diri di hadapan Allah SWT. Apa yang kita andalkan? Kekayaan yang ada pada kita itu hanya titipan sementara. Kita hanya diberi hak pakai, pada akhirnya nanti akan diambil kembali oleh Allah. Ya, pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Itu kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya walaupun misalnya seseorang ditakdirkan memiliki ini dan itu, maka harus tahu diri, jangan sampai kemudian menyombongkan diri. Sebab kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini hanya hamba yang lemah. Dan karena hamba yang lemah, kita butuh pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Rabbul Alamin. Lebih khusus pada saat kita ini dalam posisi menderita, pasti manusia itu akan sambat kepada orang yang paling dekat. Kalau kemudian misalnya mereka itu tidak kenal dengan Allah, sambatnya mesti kepada orang tuanya, bapak, ibu, pasti begitu. Neblok, jatuh dari kendaraan di tempat yang jauh, bapak, nah, itu pertanda dia lemah. Itu pertanda dia butuh pertolongan. Kenapa ibunya, kenapa bapaknya yang disambati?
karena bapak dan ibunya yang paling dekat menurut perasaannya. Nggak taunya bapaknya jauh, nggak taunya ibunya jauh. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, sandaran utamanya adalah Allah. Begitu dia misalnya berada dalam posisi penderitaan di tempat yang jauh, sambatnya kepada Allah. Sambat kepada Allah, Allah jawab. Maka oleh sebab itu doa ini menempati posisi yang sangat penting. Ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ini berada di tengah-tengah ayat deretan puasa. Jadi ketika Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, setelah itu kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Setelah itu masih berlanjut ayat puasa ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ila akhir ayat. Jadi ayat tentang doa ini kalau misalnya kita perhatikan ayat-ayat puasa, koyok-koyoknya gak ada hubungannya. Koyok-koyoknya gak ada hubungannya. Koyok-koyoknya lepas. Tetapi kalau misalnya kita cermati, justru ayat ini menjadi penting bagi orang yang berpuasa, karena di saat orang itu sedang berpuasa, tingkat kedekatannya dengan Allah ini luar biasa. Apalagi kalau kemudian yang bersangkutan munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka doanya orang-orang yang sedang berpuasa ini sungguh akan mendapatkan perhatian secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang kebanyakan kita di saat puasa kadang-kadang enggak pati ngereken begitu itu. Mengabaikan hal-hal yang sangat penting seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, saling mengingatkan untuk berbuat benar dan saling mengingatkan untuk berlaku sabar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi memperhatikan posisi ayat yang berada di tengah-tengah ayat puasa, maka ketika kita ini lagi menunaikan puasa, orang puasa itu adalah menahan diri tidak makan, menahan diri tidak minum, menahan diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri, dan bukan cuma itu saja, tetapi juga harus mempuasai lesannya, mempuasai perilakunya, mempuasai hatinya, mempuasai penglihatannya, pendengarannya, pendek kata seluruh organ ini harus ikut berpuasa. Kalau orang hanya sekedar puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri, nah itulah yang lazim oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan istilah puasa umum. Umumnya puasa begitu, ya cuman begitu. Lalu ada berikutnya puasa khusus. Di samping tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, bisa menjaga lesannya, bisa menjaga perilakunya. Tapi ada tingkatan puasa yang lebih khusus lagi kata Imam Al-Ghazali, yaitu puasa khususul khusus, puasa yang lebih khusus lagi, bukan saja tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, bukan saja mencegah tidak ngomong dengan omongan-omongan yang kotor dan jorok, juga tidak melakukan perilaku-perilaku yang tidak terpuji, tetapi hatinya ikut puasa, matanya, pikirannya, pendengarannya, semuanya ikut berpuasa. Artinya betul-betul menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di saat orang lagi konsen seperti itu,
lalu kemudian yang bersangkutan ini munajat kepada Allah, maka munajatnya kepada Allah ini betul-betul akan mendapatkan perhatian serius dari Allah. Ya, betul-betul akan mendapatkan perhatian serius dari Allah. Kalau kemudian yang bersangkutan itu berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dengan penuh kesungguhan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Itulah sebabnya maka Nabi mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, tentu puasanya itu harus atas dasar keimanan dan berharap ridhonya Allah, bukan yang lain. Maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Tetapi dengan catatan, kalau dosa-dosa besarnya itu sudah ditaubati. Dosa besar itu apa? Nah, termasuk perbuatan syirik. Itu topnya dosa. Ya, kita harus selalu muhasabah, koreksi diri. Apakah kita tidak pernah terjerumus ke dalam perbuatan syirik? Kalau misalnya pernah, obatnya cuma satu, taubat, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain taubatnya, cuma taubat. Tidak bisa ditebus dengan materi. Tebusannya adalah dengan taubat. Taubat itu artinya kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar, dengan memohon ampun kepada Allah, lalu berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa itu, lantas melaksanakan perintahnya Allah, dan berupaya meninggalkan segala macam bentuk larangannya, menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukan. Insya Allah dengan begitu Allah akan terima doanya dan terima taubatnya. Kalau sudah diterima oleh Allah, maka Allah turunkan maghfirahnya. Kalau Allah sudah turunkan maghfirahnya, maka Allah akan turunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Itulah sebabnya maka bulan Ramadan itu lazim juga disebut dengan bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat. Karena memang di bulan Ramadan itu Allah turunkan berbagai keberkahan, Allah turunkan berbagai rahmatnya, dan Allah turunkan maghfirahnya lebih khusus kepada mereka-mereka yang betul-betul memang mendambakannya. Nah, karenanya ibu dan bapak sekalian rahimakumullah, hal-hal yang demikian itu hanya bisa kita wujudkan apabila memang di saat kita ini munajat kepada Allah, munajatnya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh harap, ya. Lalu di dalam hal berdoa kepada Allah diawali dengan sanjungan kepada Allah, diawali dengan pujian kepada Allah. Nah, di sisi lain punya keyakinan doanya bakal dikabulkan oleh Allah. Sebab kalau orang itu berdoanya serius, yakin betul, ya, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah dan Allah tidak akan sia-siakan. Nah, kemudian termasuk tata cara yang lain tadi, tidak mengeraskan suara, tabarruk, penuh dengan kesungguhan. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Orang sering berdoa tapi belum juga dikabulkan. Pernah ada di tempat saya itu penjaga masjid, ya, pagi siang sore malam jaga masjid, padahal sudah kelihatan bagus, tapi rumongso belum terkabul doanya. Lalu keluar dari masjid menjadi bandar judi. Masya Allah, naudzubillah. Ya, ada yang sudah sekian lama berdoa, saya sudah berdoa sekian lama, tapi doa saya tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Akhirnya kemudian dah saya tidak berdoa, pray saja. Ya, pray sembarang kali ini, sholat juga tidak. Nah, mestinya perlu koreksi diri. Kenapa doa itu kok tidak dikabulkan? Di dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha thayyibun. Rasulullah mengingatkan kepada seluruh umatnya yang waktu itu disampaikan lewat para sahabat-sahabatnya, wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, ya.
Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Kemudian wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman kama amara bihil mursalin, sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti halnya Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, lalu Nabi menyebutkan ayat Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Ini Quran surat Al-Mu'minun ayat nomor 51. Jadi Allah menyeru para rasul, para nabi, supaya para rasul, para nabi itu makan dengan makanan-makanan yang baik, yang halal, yang bergizi, ya. Kemudian seruan itu dibarengi dengan wa'malu sholihah. Di sisi lain kamu juga harus beramal yang soleh. Amal yang soleh itu artinya amal yang diridhoi oleh Allah. Sekalipun kelihatannya baik, tapi kalau tidak diridhoi oleh Allah maka tidak diterima. Sesuatu yang dipandang kelihatan baik, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu menjadi tidak baik, dan itu menjadi sebab tidak diridhai oleh Allah. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kemudian setelah itu waqala ta'ala, lantas Rasulullah menyebutkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makanlah kalian semua dari yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kamu. Dengan kata lain, yang baik-baik itu adalah yang halal, yang diridhai oleh Allah, ya, yang halal, yang diridhai oleh Allah. Kalaupun misalnya baik tapi tidak halal, maka itu menjadi tidak baik menurut Allah. Yang baik itu menurut Allah adalah yang dihalalkan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang beranggapan, ya, oh ini baik, tapi menurut perasaannya. Sementara baik menurut perasaan itu belum tentu baik menurut Allah. Di surat Al-Baqarah ayat nomor 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci, ya, yang kamu benci, yang kamu tidak senang, justru itu yang lebih baik buat kamu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya bisa jadi yang kamu senangi justru di hadapan Allah itu tidak baik. Saya kasih contoh sederhana, anak kecil sakit, dikasih dua pilihan, tablet dan permen, mesti milih permen. Nah, karena yang main perasaannya, ya, yang main perasaannya, sebab perasaan anak kecil permen itu manis, tablet pahit. Nah, begitu ambil permen, ya batuknya semakin jegil. Kemudian apa itu namanya, penyakitnya semakin bertambah. Tapi ketika minum tablet, obat yang diambil kemudian dikonsumsi sekalipun pahit cuma sesaat, tapi berikutnya kemudian menjadi obat alias sembuh dari penyakitnya. Nah, itu kalau misalnya orang main perasaannya. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu dalam beragama menurut perasaannya baik, wong iki apik kok. Sementara itu tidak cocok dengan petunjuk agama. Maka yang dipandang baik menurut perasaan belum tentu baik menurut petunjuk agama, sehingga hal itu bisa jadi sekalipun kelihatannya baik, Allah tidak ridho. Sebab kalau orang itu hanya berdalih perasaan, itu sama dengan melecehkan ayat Allah. Di surat Al-Kahfi ayat nomor 103 sampai dengan 106 itu Allah berfirman begini, qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kepada kaummu, perlukah aku kabarkan kepada kamu orang yang paling rugi, bukan sekedar rugi, paling rugi, menggunakan isim tafdil, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang dipandang paling rugi itu adalah orang yang amalnya ketika di dunia sia-sia. Kenapa sia-sia? Sebab mereka menganggap amal yang dikerjakan itu baik, ya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena mereka mengira yang dilakoni itu baik, yang dikerjakan itu baik, padahal yang dikerjakan itu tidak sejalan dengan petunjuk agama. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum.
Orang yang hanya mengandalkan perasaan tanpa berdasarkan petunjuk Allah, itu oleh Allah dicap berarti menolak ayat-ayat Allah. Nah, menolak ayat-ayat Allah, menolak petunjuk Allah, ini bukan saja mereka itu dicap apa itu namanya sesat, tapi juga kufur. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini tegas sekali ayat ini. Nah, kemudian pada ayat 106 itu, pada ayat 106 ini vonis, dzalika jazaa'um jahannam bima kafaru ayati wa rusuli huzwa. Tempat orang yang semacam itu oleh Allah tetapkan di dalam neraka karena mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah dan melecehkan utusan Allah, dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa dianggap melecehkan? Karena tidak menggunakan petunjuknya Allah dan tidak menggunakan petunjuknya Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Itu surat Al-Kahfi ayat nomor 103 sampai dengan 106. Jadi amalnya nanti di hadapan Allah enggak direken. Nah, kemudian setelah Rasulullah menyebutkan ya illadzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, surat Al-Baqarah ayat 172, thumma dzakara rajula yutilus safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab. Setelah itu kemudian Rasulullah menerangkan ada orang yang munajat kepada Tuhannya. Setelah orang itu menempuh perjalanan jauh, rambutnya madul-madul, kemudian dia munajat kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, ya Rabb ya Rabb. Rasulullah mendengar. Ya, Rasulullah mendengar. Orang ini sambat kepada Allah karena perbekalannya habis. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan wa mat'amuhu haramun. Lawang makanan yang dimakan haram. Wa masyrabuhu haramun, dan minuman yang diminum juga haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dipakai juga bersumber dari yang haram. Wa hudiya bil haram, dan dia sendiri dibesarkan melalui proses yang haram. Segala sesuatunya semua dari yang haram. Lalu Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin doanya bakal dikabulkan kalau seperti itu yang dikonsumsi setiap harinya. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ketika seseorang itu berdoa kepada Allah sekian lama belum juga dikabulkan, salah satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah dari mana makanan yang dikonsumsi, minuman yang dikonsumsi, pakaian yang dipakai, dan seterusnya. Itu menjadi penting karena salah satu syarat dikabulkan doa seseorang, semua yang dimakan, yang diminum, yang dipakai harus bersumber dari yang halal, bukan dari yang haram. Nah, kemudian juga berdoa kepada Allah itu tidak boleh tergesa-gesa. Kadang-kadang orang itu karepe lang dikabulkan gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yazulu yustajabu lil abdi malam yad'u bi itsmin au qati'atin au qati'ati rahimin malam yasta'jal. Allah akan senantiasa mengabulkan doa hambanya sepanjang malam yad'u bi itsmin, sepanjang tidak untuk berbuat dosa. Satu. Kemudian au qati'ati rahimin, sepanjang yang bersangkutan tidak memutuskan silaturahim. Ya, tidak memutuskan silaturahim. Ya, kemudian malam yastakjil, dan kemudian dia tidak tergesa-gesa. Ora kesusu nyaluk dikabulkan. Ini berarti perlu proses sabar. Ya, kadang-kadang orang sudah merasa dirinya berdoa sekian lama belum juga dikabulkan, lalu menggerutu, akhirnya kemudian tidak lagi mau berdoa. Qila ya Rasulullah mal isti'jal. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan al-isti'jal itu, tergesa-gesa itu? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu. Yang mengatakan, aku ini sudah berdoa, aku sudah berdoa, tapi falam ara yastajibu li, lantas doaku tidak dikabulkan. Fa yastakhsiru 'inda dzalika wa yata'ud du'a. Lantas orang itu kemudian frustasi dan tidak berdoa lagi. Nah, itu namanya orang yang gampang putus asa. Itu yang namanya memutuskan rahmat Allah, dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karenanya di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 53, ketika ada orang yang menghadap kepada Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya yang kamu sampaikan adalah benar. Nah, kami ini adalah orang-orang yang banyak dosa. Kami telah membunuh banyak orang, kami telah berzina, kami telah melakukan segala macam dosa, lebih-lebih syirik.
Gimana cara membersihkan diri ini dari dosa-dosa itu? Lalu Allah turunkan ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yazinun. Lalu disambung dengan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Orang yang tidak berbuat syirik, orang yang tidak membunuh seseorang kecuali dengan cara yang benar, orang yang tidak berbuat zina. Lalu disambung dengan katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang terlanjur bergelimang dengan dosa-dosa apapun bentuk dosanya, ya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kayaknya orang ini gelisah, kayaknya kalau sudah merasakan dosa yang dilakukan, barangkali dosanya, barangkali perbuatan ini tidak akan diampuni oleh Allah, dosa-dosanya barangkali tidak akan diampuni oleh Allah. Maka kemudian Allah ingatkan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sebab kalau kamu mau tobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan ampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim, sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak gampang frustasi. Sebab ketika orang itu lagi berproses dengan doa, bisa jadi orang itu kalau doanya langsung dikabulkan, setelah itu pray, lantas tidak mau berdoa. Nah, itu namanya orang, apa itu namanya, ya segera memutuskan komunikasi dengan Allah, sehingga yang bersangkutan akhirnya lupa dengan asalnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karenanya para sahabat sekalian, salah satu di antara hal penting di dalam kita berdoa kepada Allah, tidak boleh tergesa-gesa, harus sabar, harus istiqomah. Dengan begitu maka insya Allah doa itu akan diperhatikan oleh Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai tinggalkan kewajiban, jangan sampai tinggalkan perintah, dan jangan sampai kemudian melanggar larangan. Dengan meninggalkan perintah itu berarti mengabaikan, ya, perintahnya Allah, berarti melecehkan kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan dengan menabrak larangan Allah berarti nantang perkara kepada Allah, na'udzubillah. Dengan begitu para jamaah sekalian rahmatullah, masih banyak hal-hal yang terkait dengan keutamaan doa itu. Sepanjang orang itu betul-betul memohon kepada Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan berharap ridhonya Allah, yakin kalau doanya akan diterima oleh Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini, maka fa insyaallah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.